Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah disebut-sebut akan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di perdesaan. Ratusan pencari kerja yang berasal dari Jakarta dan luar Jakarta memadati bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, program Koperasi Desa Merah Putih diyakini akan menyerap tenaga kerja khususnya di pedesaan. Ya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut secara asumsi setiap koperasi desa mampu menggerakkan setidaknya 15 orang. Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah disebut-sebut akan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di perdesaan. Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, secara asumsi setiap koperasi desa mampu menggerakkan setidaknya 15 orang. 5 diantaranya sebagai pengurus inti dan sekitar 10 lainnya terlibat dalam unit-unit usaha koperasi. Meski demikian, jumlah pasti tenaga kerja yang diserap masih terus dikaji. Ferry optimis meski program Koperasi Desa Merah Putih baru berjalan, program ini akan membuka banyak kesempatan kerja di desa-desa. Pemerintah mencatat saat ini baru sekitar 100 koperasi desa yang sudah beroperasi, sementara total 1.000 koperasi tengah dalam tahap pencairan dana setelah anggarannya disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, kalau asumsinya satu koperasi desa 5 pengurus, kemudian ada kegiatannya ada 6 kegiatan unit, kegiatan kan bisa sekitar taruhlah 10 orang, mudah-mudahan bisa untuk start ini bisa 800 ribuan kalau asumsinya koperasi desanya udah mulai operasional. Sejauh ini berapa? Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan 5 program penyerapan tenaga kerja sebagai insentif stimulus ekonomi, salah satunya melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menargetkan Koperasi Desa Merah Putih dapat menyerap 1 juta tenaga kerja hingga Desember 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Para pencari kerja mengeluhkan syarat batasan usia yang diberlakukan perusahaan di bursa kerja yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para pencari kerja berharap batas usia bisa dihapuskan. Ratusan pencari kerja yang berasal dari Jakarta dan luar Jakarta memadati bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat sekitar 47 tenan perusahaan yang membuka lowongan kerja, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga fintech. Meski demikian, sejumlah pencari kerja mengeluhkan syarat batas usia yang diberlakukan perusahaan. Meski memiliki pengalaman kerja sesuai yang dibutuhkan, para pencari kerja berharap batas usia bisa dihapuskan. Usia ya, karena saya usia di atas 40. Jadi sekarang saya 44 tahun. Mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya. Tapi mentok di 40. Terus saya bilang, kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh, dicoba aja, tapi jangan pakai. Ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi. Yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah, dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini. Karena yang dari sini tuh hanya 40 tahun. Ya sudah, saya coba yang di sini langsung. Jadi ya harapan aja di sini. Selain digelar secara hybrid, Jakarta Job Fest ini juga diadakan secara online sejak 11 September hingga 17 September 2025. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional di Merauke, Papua Selatan. Zulhas mengatakan urgensi program ini adalah untuk meningkatkan stok pangan nasional, terutama dengan adanya program makan bergizi gratis yang penerimanya ditargetkan 82 juta orang yang menelan anggaran 300 triliun rupiah. Zulhas mengklaim kawasan tersebut juga akan menjadi sumber lapangan kerja baru sejalan dengan arahan Prabowo dalam program stimulus ekonomi yang 8+4+5. Mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, air dan energi di Papua Selatan, tepatnya di Merauke, tepatnya lagi Wanam, ya. Insyaallah semua perubahan tata ruang, surat menyurat seperti HGU dan lain yang diperlukan kita akan selesaikan. Saya baru dapat impres 3 minggu
Itu jadi proses hampir setahun belum jadi. Saya dapat impreskan baru 3 minggu. Tapi mudah-mudahan. Pemirsa, DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Pertanian sebesar 145 miliar rupiah menjadi 40,14 triliun untuk 2026. Ya, DPR meminta Kementan berfokus pada peningkatan produksi komoditas strategis. DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Pertanian sebesar 145 miliar rupiah menjadi 40,14 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2026. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto meminta agar penyusunan rencana kerja dan program Kementan berfokus pada peningkatan produksi komoditas strategis yang berdampak langsung kepada petani serta disesuaikan dengan potensi daerah dan agroekosistem. Komisi 4 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI yang semula sebesar 40 triliun rupiah mengalami penambahan anggaran sebesar 145 miliar rupiah sehingga pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 menjadi sebesar 40 triliun 145 miliar rupiah. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan tambahan anggaran tersebut untuk mendukung sejumlah kegiatan yang telah direncanakan seperti jalan usaha tani sebanyak 492 unit sebesar 54,12 miliar. Dengan demikian, total JUT pada 2026 akan mencapai 1.000 unit. Tambahan anggaran utamanya dialokasikan pada kegiatan yang memenuhi kriteria. 1. Program yang sejalan dengan prioritas dan direktif dari Bapak Presiden. Yang kedua, merupakan tugas dan fungsi utama yang belum dialokasikan. Dan yang ketiga adalah program yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kementan juga akan melakukan pengembangan durian seluas 4.300 hektar sebesar 60,08 miliar rupiah, serta bantuan unggas sebanyak 92.500 ekor senilai 30,08 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Inggris dan Amerika Serikat menandatangani fakta teknologi baru untuk memperkuat kerjasama di bidang AI. Ya, informasi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.